Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raihan Tri Rahmadiana. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi tentang bangun datar, yaitu segitiga. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman sekalian, pada gambar di samping sudah ada dua pilihan, yaitu yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah materi. Nah, sebelum memasuki materi, hendaknya kita mengetahui dulu apa itu kompetensi dasar dan kompetensi inti serta tujuan dari pembelajaran materi segitiga kali ini. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar. Bisa dibaca di samping. Nah, selanjutnya setelah kompetensi dasar yaitu ada kompetensi inti, adalah sebagai berikut. Nah, yang terakhir yaitu terdapat tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu segitiga? Nah, jadi segitiga adalah bangun datar yang dibuat dari tiga sisi yang berupa garis lurus yang saling berpotongan dan memiliki tiga titik sudut yang tidak segaris. Nah, teman-teman sekalian, pasti teman-teman sudah tidak asing bukan dengan bentuk segitiga, karena bentuk segitiga ini banyak kita jumpai di keseharian kita, seperti halnya bentuk atap rumah, kemudian mungkin penggaris teman-teman yang ada di rumah, ataupun masih banyak lagi benda-benda yang memiliki bentuk segitiga. Nah, selanjutnya, apabila kita perhatikan bentuk segitiga, maka kita akan mengetahui apa saja sih sifat-sifat segitiga. Yang pertama adalah memiliki tiga sisi yang saling berpotongan. Nah, di mana tiga sisi tersebut akan membentuk tiga titik sudut pada setiap sudutnya, sehingga segitiga juga memiliki tiga titik sudut. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga bahwa sudut-sudut dalam segitiga itu berjumlah 180 derajat. Nah, teman-teman sekalian, selain segitiga itu memiliki sifat-sifat yang umum, segitiga itu juga dikelompokkan kembali. Yang pertama adalah berdasarkan sisinya. Nah, untuk segitiga yang berdasarkan sisinya itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama kaki ini merupakan segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, di mana dua sisi tersebut kita sebut sebagai kakinya, sehingga segitiga tersebut kita namakan sebagai segitiga sama kaki. Nah, untuk yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Untuk segitiga ini merupakan segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang untuk ketiga sisinya, sehingga dinamakan segitiga sama sisi. Nah, yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang merupakan segitiga yang memiliki ketiga sisinya itu tidak sama panjang, sehingga ukuran dari ketiga sisinya itu memiliki panjang yang berbeda. Nah, selanjutnya, selain segitiga itu dikelompokkan berdasarkan panjang sisinya, yang kedua adalah segitiga itu dikelompokkan juga berdasarkan sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga ini merupakan segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat atau yang biasa kita sebut sebagai sudut siku-siku. Nah, kemudian yang kedua adalah segitiga lancip, di mana untuk segitiga lancip ini segitiga
yang ketiga sudutnya itu besarnya kurang dari 90 derajat, sehingga dinamakan segitiga lancip. Nah, untuk yang terakhir adalah segitiga tumpul. Untuk segitiga tumpul ini merupakan segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya lebih dari 90 derajat, atau biasa kita sebut sebagai sudut tumpul, sehingga segitiga tersebut karena memiliki sudut tumpul jadi dinamakan sebagai segitiga tumpul. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keliling dan luas segitiga. Nah, teman-teman sekalian, untuk menghitung luas segitiga itu bisa diperhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping terdapat keterangan A, yang dimana A itu merupakan alas, kemudian terdapat T, yaitu tinggi, dan untuk sisi-sisinya kita beri nama A, B, C. Nah, untuk luas, kita dapat menghitung luas segitiga itu dengan cara setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Sedangkan untuk kelilingnya tinggal kita jumlahkan saja panjang sisi-sisinya, yaitu A ditambahkan B dan ditambahkan C. Nah, selanjutnya di sini sudah terdapat latihan soal. Sebuah taman berbentuk segitiga dengan alas sepanjang 12 meter dan kedua sisinya sama kaki sepanjang 10 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp30.000 per meter persegi, maka biaya yang diperlukan sebanyak. Nah, langsung kita ke pembahasannya ya. Nah, di sini dapat kita ilustrasikan gambarnya sebagai berikut. Jadi, segitiga sama kaki ya, berarti kaki-kakinya itu memiliki panjang 10 meter dengan alasnya 12 meter. Nah, pertama-tama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah tingginya, karena untuk mencari luas kita harus mengetahui tinggi segitiga terlebih dahulu. Nah, untuk menemukan tingginya itu kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana alasnya itu dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga 12 dibagi 2 itu menjadi 6. Nah, kemudian untuk mencari tingginya itu kita dapat mengakarkan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, sehingga hasilnya menjadi akar 100 dikurangi 36 menjadi akar 64 sama dengan 8. Nah, kemudian setelah diketahui tingginya, kita dapat mencari luasnya. Luas segitiga itu yang tadi itu kan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan setengah dikalikan 12 dikalikan tingginya, yaitu 8. Sehingga kita dapatkan luasnya adalah 48 meter persegi. Nah, setelah mencari luasnya, kita dapat menghitung berapa jumlah total biaya untuk menanam rumput. Nah, tinggal kita kalikan saja 48 dikalikan 30.000, sehingga hasilnya menjadi Rp1.440.000. Baik teman-teman sekalian, mungkin pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.